kontrak perkuliahan di mata kuliah perbankan syariah seperti mata kuliah lainnya dan semester sebelumnya ya. Di semenjak perkuliahan OBI ada tugas besar 1 dan tugas besar 2, kemudian ada tugas kecil dan juga ada UAS ya. Nah, ini bobotnya untuk tugas besar 1 dan tugas besar 2 itu masing-masing 30%, yang dimana TB1 mungkin minggu ini atau maksimal di minggu depan akan saya share filenya gitu ya. Nah, untuk TB1 dan TB2 untuk TB1 deadline-nya adalah di akhir pertemuan ke-6 ya, di akhir pertemuan atau minggu ke-6. Kemudian untuk TB2 ya, deadline-nya adalah di akhir minggu ke-13. Nah, kemudian tugasnya individu ya, TB-nya baik TB1 maupun TB2. Itu karena cuma berlima, sangat sedikit. Nah, tugasnya adalah tugas individu. Nah, kemudian untuk tugas kecil tidak ada tugas khusus untuk tugas kecil ini. Jadi saya langsung menilai dari respon forum dan juga jawaban atau skor quiz teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk tugas kecil tidak ada tugas khusus, sehingga diupayakan, apalagi mahasiswanya cuma 5, diupayakan jawaban forum coba diramu dengan baik kalimatnya. Kalaupun mengambil dari literatur ataupun internet, tolong diolah lagi sehingga bisa direfrase ataupun menggunakan kata-kata sendiri yang itu bobotnya lebih besar gitu ya. Jadi tugas kecil saya langsung nilai dari jawaban forum dan quiz teman-teman. Oke, kemudian UAS ya, bobotnya untuk UAS ini adalah 30%. Nah, mungkin yang sedikit membedakan perkuliahan e-learning semester ini dengan semester yang lalu adalah terkait dengan tatap muka virtual ya. Jadi di aturan yang baru semester ini ya, setiap mata kuliah yang di website e-learning itu wajib mengadakan tatap muka virtual untuk pertemuan pertama, ke-7 dan ke-15 ya. Jadi 1, 7 dan 15 kita tatap muka virtual seperti ini. Linknya nanti langsung bisa akses di web e-learning. Kemudian di luar ya, pertemuan 1, 7 dan 15 adalah mengerjakan forum dan quiz seperti biasa. Nah, ini tolong dicek ya, baik forum dan quiz harus terisi dua-duanya, karena kalau salah satu ada yang terlewat maka tidak terabsen secara sistem gitu ya. Jadi dua-duanya, forum dan juga quiz, tentunya juga dengan mendownload modul ya. Itu kemudian untuk UAS juga nanti akan online ya, artinya akan melalui web e-learning UAS kita sesuai dengan jadwal di SIA. Nanti bisa kita cek bersama gitu ya untuk tanggal dan jam pelaksanaannya. Oke, kemudian untuk aturan e-learning standar lah. Kalau hari ini mata kuliahnya Senin, artinya waktu pengerjaan adalah dari hari Senin ini sampai dengan hari Minggu gitu ya. Nah, kemudian khusus minggu ini, jadi ini kita menggantikan pertemuan minggu lalu yang tanggal merah gitu ya. Jadi baru terlaksana hari ini, walaupun secara postingan di e-learningnya adalah tanggal minggu lalu gitu ya. Kemudian di minggu ini juga ya, forum dan quiz untuk di minggu kedua itu sudah mulai aktif ya. Jadi tatap muka kita yang malam ini adalah untuk pertemuan pertama. Kemudian nanti dicek di website e-learningnya bagi yang belum, itu forum dan quiz untuk pertemuan kedua juga sudah saya posting. Jadi silakan untuk merespon dan menjawab pertanyaan quiz gitu ya untuk yang pertemuan kedua. Jadi minggu ini bareng ya, ada 2 pertemuan ya, tatap muka virtual dan juga forum dan quiz. Oke, kemudian ya, tugas dan pembagian kelompok nggak ada ya, ini TB-nya masing-masing semua individu ya, diuploadnya juga secara individu di web e-learning. Buku referensi berdasarkan RPS, ini ada bukunya Sami Hamud ya, tahun 85, kemudian Adi Warman Karim, ini buku yang cukup terkenal untuk subjek perbankan syariah tahun 2008, analisis fikih dan keuangan judulnya. Kemudian buku Adi Warman Karim juga ya, ada buku yang judulnya Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer. Dan bukunya Muhammad Safi Antonio, ini biasanya saya pakai buku yang ini ya, tahun 2010, judulnya Bank Syariah, dari teori ke praktek ya. Ataupun bisa juga menambah dengan referensi lain, yaitu jurnal-jurnal ilmiah. Oke, sampai sini dulu kontrak perkuliahan. Ada yang ingin tanyakan? Untuk TB2 nanti bentuknya soal biasa atau bikin makalah apa ya? TB1. TB1 itu adalah makalah ya, jadi dua-duanya makalah ya. Cuman saya lagi tentukan either itu mereview teori ataupun mereview jurnal ya, ataupun ada opsi lain yang masih digodok gitu ya. Nanti dicek aja ya, paling nggak minggu ini atau paling telat minggu depan itu TB1 sudah rilis gitu ya. Paling nggak jauh lah antara itu review buku, jurnal ya, ataupun ya biasanya antara itulah.
atau bisa juga kajian keuangan syariah di kondisi pandemi, mungkin itu untuk TB2 ininya apa tentatifnya seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Belum ya? Kita lanjut dulu ya. Oke, kemudian pertanyaannya mungkin yang mendasar ya, banyak kita bertanya kenapa kita kok belajar perbankan syariah yang ini mungkin identik dengan agama tertentu gitu atau ajaran tertentu gitu kan. Padahal kita mungkin terdiri dari berbagai macam agama gitu, tapi kok ada subjek perbankan syariah gitu ya. Yang bisa saya sampaikan bahwasanya secara ilmiah ya mungkin sudah familiar teman-teman dengan istilah riba, mungkin sudah tidak asing. Yang mungkin 1 dekade, 2 dekade sebelum ya sekarang itu riba masih asing, masih risih kita mendengar istilahnya ataupun belum paham, belum familiar gitu ya. Tapi ya 1 dekade belakangan ini atau akhir-akhir ini kata riba cukup viral, cukup menjadi perhatian dan concern bagi banyak pihak ya, termasuk regulator dalam hal ini Bank Sentral dan juga OJK gitu ya. Ini saya kutip dari penelitiannya Purnamasari tahun 2015, dikatakan bahwasanya jika riba telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuat, maka sistem itu ya akan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian. Kemudian Masuri tahun 2017, terjadinya krisis ekonomi dewasa ini disebabkan ya salah satu faktornya adalah penerapan sistem bunga atau riba. Kemudian dampak buruk praktek riba ini telah dirasakan oleh masyarakat luas dari berbagai aspek, baik moral, sosial maupun ekonomi. Istiqomah tahun 2020. Kemudian ini dari bukunya Harahap tahun 2002 yang judulnya Krisis Asia. Perdagangan adalah inti dan dasar dari ekonomi Islam dan bersandar pada perdagangan ataupun barang dan jasa atau disebut dengan real based economy. Jadi yang ingin dikedepankan adalah kita berangkat ya dari riba ini ataupun dari sesuatu hal yang memang itu ilmiah secara ekonomi gitu ya. Jadi ini bukan belajar mengenai agama tertentu ataupun golongan tertentu gitu ya, karena memang perbankan syariah sendiri sifatnya adalah universal gitu ya. Hanya dalam praktek muamalahnya di dalamnya terdapat unsur-unsur syariat kan, perbankan syariah gitu, syariat ataupun aturan yang diambil dari agama Islam ya, walaupun tidak ada batasannya nasabahnya yang apapun agamanya, sukunya dan lain sebagainya gitu ya, karena diinisiasi ya untuk kemaslahatan gitu ya. Jadi titik beratnya adalah bukan pada agama tertentu atau golongan tertentu, tapi adalah untuk kemaslahatan perekonomian secara luas. Yang dimana mungkin kalau kita lihat ya negara-negara Eropa justru mereka lebih maju atau lebih sekarang pertumbuhan keuangan syariahnya lebih eksponensial dibandingkan dengan negara yang notabene mungkin mayoritas Islam gitu ya. Tapi di Eropa juga bahkan pusat studi keuangan ya dan perbankan syariah itu ada di UK, Durham University gitu ya. Nah, ini adalah menjadi hal yang cukup menarik ya. Kemudian pengalaman saya waktu saya di bank sebelumnya di Bank Syariah Mandiri yang sekarang jadi BSI, yang pernah saya di penempatan di cabang Cengkareng yang mungkin mayoritas di sana banyak non Muslim ya, banyak Chinese ya, tapi kita sangat akrab gitu ya, nasabah saya banyak berkunjung tuh inci-inci ya, karena paham ada produk-produk, ada keunggulan dari keuangan syariah gitu ya yang tidak dimiliki oleh bank konven gitu ya. Jadi kalau nongkrong ataupun kalau ngobrol gitu ya di kantor kami gitu, itu bahkan bisa sampai siang gitu ya, seharian, karena memang produknya cukup banyak memiliki unique value proposition ya. Oke, kemudian ini juga masih ada literasi lainnya dari Azharko dan Marwini 2017, dampak ekonomi ribawi. Intinya banyak menimbulkan masalah krisis ya, kemudian inflasi, kemudian jagatan hutang ya, dan kemudian sebenarnya faktanya bahwasanya sistem ekonomi ribawi ya tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian, bahkan tadi sampai menimbulkan dampak secara sosial ya, psikologis ya, karena mungkin terjebak dengan hutang, maka secara sosial ya akhirnya harus depresi, kemudian jual diri, bunuh keluarga dan lain sebagainya ya, sampai sedemikian rupanya merusak sendi kehidupan. Nah, ini yang perlu menjadi concern dan kita harus dudukan bahwasanya ini adalah terkait dengan ekonomi atau terkait dengan sesuatu hal yang ilmiah gitu ya. Dan juga ya sekarang kondisi perekonomian mungkin kita dulu ya tahun 1930-an ke bawah itu jarang dengar yang namanya krisis ekonomi atau bahkan bisa dibilang hampir nggak ada gitu ya. Tapi sekarang ini ya dengan adanya globalisasi kemudian berkembang
berkembangnya skema-skema pembiayaan konvensional gitu ya. Nah, ini membuat krisis ekonomi itu seperti sebuah siklus gitu ya. Yang mungkin yang dekat-dekat kita tahun 98, ya krisis Asia, kemudian tahun 2008 krisis global, subprime mortgage gitu ya, karena kredit KPR di Amerika yang disekuritisasi berpangkat-pangkat berkali-kali lipat sehingga ketika buruh di Amerika nggak bisa bayar angsuran gitu ya, mereka terjerat. Nah, kemudian sekuritisasinya ya, atau dampaknya kan karena sudah disekuritisasi berpangkat-pangkat oleh lembaga keuangan, maka dampaknya adalah jadi global gitu. Yang lain juga otomatis asetnya nggak terbayar atau nggak balik gitu ya, dengan nominal yang besar. Oke, kemudian ini dampak lain bahwasanya sekarang skema perbankan secara komersil ya. Jadi ada istilahnya kalau di perbankan itu ada skema komersial, ada skema investasi atau investment bank gitu ya. Nah, skema komersial ini secara makronya kita bahas sedikit, menimbulkan ya jumlah uang yang beredar atau money supply di siklus perputaran gitu ekonomi gitu ya. Ini jumlah uang jadi nggak terkontrol karena adanya praktek commercial banking ini. Jadi yang kalau di secara teorinya siapa yang mungkin printing money atau yang nyetak duit kan gitu ya. Nah, mungkin pikiran awam kita adalah BI atau peruri kan gitu ya. Nah, itu satu hal, tapi yang mayoritas justru mencetak atau mensuplai uang baru adalah praktek-praktek atau skema perbankan komersil. Ini ada jumlah uang yang beredar, setiap trennya ya selalu meningkat, baik M0, M1, M2 yang kalau kita compare dengan pertumbuhan GDP ini cenderung stagnan. Kemudian kalau kita lihat atau berkaca dari kondisi real di sektor usaha, dalam hal ini kita bawa konteksnya ke utilisasi pabrik ya, manufacturing utilization, itu yang namanya pabrik mungkin utilisasinya cenderung stuck ya, mungkin 70 sampai 80% ya, maksimal di 90% gitu ya, karena sisanya untuk maintenance dan lain-lain. Kemudian juga ya uang setiap hari jumlahnya pasti bertambah, tapi di sektor finansialnya seperti itu ya, terus bertambah, tapi di sisi lawannya atau di sektor realnya belum tentu setiap hari ada pabrik baru yang buka ya. Artinya terjadi kejar-kejaran antara sistem commercial banking ya versus sektor real atau sektor usaha yang cenderung stagnan. Nah, maka otomatis harga-harga akan naik ya, otomatis akan inflasi, merupakan satu bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak terelakkan gitu ya. Jadi inflasi adalah satu keniscayaan gitu ya. Ini juga dihadapi oleh negara-negara tetangga juga sama kondisinya atau trendnya. Oke, kalau kita di materi pertama itu ada bahas mengenai hakikat uang secara syar'i gitu ya. Idealnya atau banyak literatur ya, walaupun ada sedikit perbedaan pendapat gitu ya. Tapi saya mau bawa salah satu view bahwasanya literatur mengatakan idealnya uang yang digunakan itu adalah uang-uang yang bersumber dari emas ataupun fixed asset ya. Kalau kita bawa ke teori ekonomi modern, ini adalah disebut dengan kaum tradisionalis gitu ya, yang uangnya adalah emas dan sebenarnya nggak harus emas, nggak harus perak, tapi juga bisa ada real asetnya gitu ya, atau aset based ekonomi, yang dimana kalau mata uang itu untuk membackup uang kertas yang kita gunakan atau uang digital yang sering kita gunakan, ketika uang kertas dan digital tadi kolaps gitu ya, maka ada backupnya gitu kan, ada emasnya, ada peraknya, ada asetnya ya, sehingga ekonomi itu bisa recovery dengan baik gitu, karena memang uang diciptakan dari aset yang sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kondisinya ini khususnya di Indonesia gitu ya, ternyata uang yang di backup oleh ini emas ya, kalau real aset mungkin lebih besar datanya, tapi yang di backup dengan emas gitu ya hanya sebesar 1,02% gitu ya, hanya sedikit sekali. Padahal sempat pada saat masa Presiden Soekarno itu, waktu itu kan menerbitkan ORI, Uang Republik Indonesia itu ya aturan moneternya bahwasanya ketika Indonesia ingin mencetak uang gitu ya, kita mau cetak uang itu harus setara dengan sekian emas gitu. Tapi kemudian di era presiden setelahnya di akhir-akhir pemerintahan Soekarno itu dihapus sehingga udah bebas uang-uangnya. Sekarang landasannya bukan lagi emas, bukan lagi real aset, tapi bond gitu. Makanya kalau udah krisis ya repot gitu ya. Dampaknya pasti multiplier. Oke, kemudian kita highlight juga mengenai ya ibadah dan muamalah. Jadi kalau dalam Islam ataupun mungkin di agama lain juga ini ya, ada ibadah, ada juga muamalah. Jadi ada ibadah atau urusan yang secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada Tuhan semesta alam, tapi kita juga punya urusan ya muamalah dengan sesama manusia ya, dengan si A dengan si B gitu ya, si C dengan si D.
ya terkait dengan jual beli, ya sewa menyewa, kemudian bayar uang pangkal sekolah, utang piutang, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan muamalah. Yang muamalah sifatnya adalah horizontal. Nah, kemudian diatur mengenai halal dan haramnya segala hal yang yang terkait dengan aktivitas manusia. Gitu. Jadi ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, dan ada yang wajib. Gitu. Nah, kaidah fikih di dalam muamalah, gitu ya. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil ataupun perintah yang mengharamkan. Ya kan? Jadi maksudnya adalah sebenarnya kita minum boleh nggak? Minum boleh. Gitu kan? Transaksi boleh nggak? Boleh. Gitu kan? Itu muamalah gitu. Tapi kalau minumnya adalah minum khamar ataupun yang memabukkan, ataupun transaksinya adalah mencuri, tidak saling ridho gitu ya, maka otomatis menjadi haram gitu ya, yang tadinya boleh. Ya, kalau ada yang dilanggar berarti jadi konsekuensinya jadi sebaliknya, jadi haram. Nah, kalau ibadah ibadah kebalikannya, ya kan? Semua ibadah haram untuk dilakukan kecuali ada dalil yang nyuruh, yang mensyariatkan. Nah, pada dasarnya eh, mungkin bagi yang muslim sholat udah diatur, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat gitu ya, dan seterusnya. Nah, akan bermasalah atau akan haram jika ya subuh 2 rakaat kita tambah-tambah dengan logika, kayaknya 3 lebih banyak pahalanya nih gitu ya, atau hal-hal lain yang ditambah-tambah yang tidak diajarkan sebelumnya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang haram untuk dilakukan ya. Jadi berkebalikan ya antara fikih muamalah dan fikih ibadah. Kemudian kenapa kita harus memahami fikih muamalah? Ya, urgensinya apa gitu ya. Ini saya kutip dari Quran surat Hud ayat 87 yang pada intinya adalah kita ya dilarang memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita punya harta, kita kerja, ada hasilnya gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan, ya nggak bisa seenaknya gitu ya. Harus harus dipergunakan sesuai dengan perintah ataupun tidak ada hal-hal yang dilanggar di dalamnya. Begitu juga ketika kita mencarinya kan, sumbernya kita harus jelas, sesuatu yang halal gitu. Kemudian penggunaannya juga harus kepada sesuatu yang tidak terlarang gitu ya. Jadi nggak bisa ada istilah harta gua nih ya, kita yang capek, kita yang ini segala macam, ya suka-suka dong gitu kan. Nah, itu nggak ada istilah yang demikian di dalam syariat. Kemudian juga saya kutip perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali orang yang memahami fikih muamalah. Ya, jika tidak mengerti maka ia akan memakan riba suka atau tidak suka. Sejalan juga dengan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya siapa yang berbisnis tanpa mengetahui fikih muamalah maka ia pasti terjerumus ke dalam riba, kemudian lebih terjerumus lagi dan terus terjerumus makin dalam pada praktek riba. Jadi pada masa sahabat atau pada masa Nabi SAW, ketika kita ingin dagang ya, yang diutamakan bukan modal dulu, bukan tempat dulu ya, karena pada saat itu juga ketika berislam ya, ada peristiwa hijrah ya, kemudian Muslim berdagang di pasar atau bersaing dengan pedagang Yahudi, salah satu yang diterapkan oleh oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah menggratiskan pasar ya. Jadi siapa yang datang duluan itu yang berhak atas tempat dan sebagainya. Kemudian fikih muamalahnya dikedepankan ya. Jadi ilmu dulu sebelum beramal, sebelum bertindak. Oke, jadi kalau secara Islam sendiri itu mengajarkan banyak hal ya. Kaitannya dengan perbankan syariah adalah ya, jadi ada dibagi jadi tiga pokok utama, yaitu akidah ya, kemudian syariah dan juga akhlak. Ya kan? Nah, yang terkait dengan muamalah ya adanya di syariat. Syariat tadi mengatur ibadah dan mengatur muamalah ya. Kemudian aktivitas kita ekonomi gitu ya, dalam hal ini perbankan syariah, maka masuk ke dalam kategori muamalah gitu ya. Jadi muamalah adalah salah satu, ataupun ekonomi adalah salah satu hal yang kecil sekali yang diatur oleh syariah. Jadi syariah mengatur banyak hal ya, semua lini kehidupan, sendi-sendi kehidupan diatur semuanya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, semua diatur. Dan masalah muamalah dalam hal ini ekonomi, dalam hal ini perbankan syariah, lebih kecil lagi skupnya, itu adalah bagian yang sangat kecil yang diatur oleh syariah. Ya, kemudian sedikit bedanya dengan antara bank syariah dengan bank konvensional, yang saya yakin ini kelas karyawan mungkin literasinya sudah lebih bagus dibandingkan dengan yang reguler 1 gitu ya. Ya. Beberapa hal yang saya highlight adalah di bank syariah investasinya adalah halal yang halal, sedangkan bank konvensional bebas ya, mau yang halal mau yang haram silakan ya. Dalam arti katakanlah kalau bank syariah ingin menyalurkan kredit ya, atau istilah di syariah itu adalah pembiayaan, itu hanya menyalurkan kepada sektor usaha yang memang halal. Ya, artinya bank syariah itu nggak bisa biayain pabrik minuman keras misalnya gitu ya.
Atau bahkan pabrik rokok pun nggak bisa bank syariah gitu ya. Atau hotel yang non syariah, yang bebas gitu ya, itu juga bank syariah nggak bisa. Gitu. Tapi di bank konvensional ya semua bisa gitu ya. Yang halal haram nggak ada batasan. Kemudian prinsipnya ya di bank syariah ada bagi hasil jual beli dan sewa, ini yang nanti masing-masing prinsip ini akan ada jenis akadnya masing-masing yang akan kita pelajari di semester ini gitu ya. Kemudian bagi hasil ada musyarakah dan mudarobah, jual beli ada murabahah, salam dan istisna, dan sewa ada ijarah dan IBT gitu ya. Itu nanti akan masing-masing akad akan kita pelajari. Kemudian di konvensional pakainya adalah perangkat bunga supaya kita tahu. Kemudian tujuannya sama-sama profit dan juga falah ya, atau kebaikan untuk kemenangan. Sedangkan konvensional adalah profit. Hubungannya antara nasabah dengan bank di bank syariah adalah hubungan kemitraan, jadi mitra, ya, mitra dagang, mitra bisnis, ya, mitra jual beli dan sebagainya. Kalau bank konvensional adalah hubungannya debitur kreditur ya, taunya nagihnya kan duit gitu ya. Kemudian di bank syariah ada DPS, ada Dewan Pengawas Syariahnya, yang dimana bank konvensional nggak ada ya, dewan sejenis. Ya, bedanya bunga dan bagi hasil. Kalau bunga cenderung floating, ya kan, cenderung tidak pasti, tapi patokan utamanya adalah suku bunga itu sendiri gitu ya. Nah, sedangkan bagi hasil ini adalah yang diikat, yang dipatok adalah rasionya atau nisbahnya. Ya, jadi kalau katakanlah kalau tukang somai ya dia dibiayai oleh bank syariah, yang tukang somai A dibiayai oleh bank konvensional, tukang somai B dibiayai oleh bank syariah gitu ya. Nah, bedanya adalah ketika pendapatan tukang somai si A di bank konvensional itu 10 juta ya, katakanlah bunganya misalkan 10% atau 1 juta gitu ya, maka per bulan bunganya tukang somai A yang dikonven tuh bayar 1 juta terus gitu ya, misalkan gitu ya. Mau pendapatannya itu 15 juta ataupun turun 5 juta itu bayar tetap 1 juta pokoknya bunganya ya. Bahkan kadang floating naik kan gitu. Nah, sedangkan di syariah yang diikat adalah rasionya dari salah satunya dari pendapatannya gitu ya. Jadi kalau tukang somai pendapatannya 10 juta gitu ya. Nah, bayar angsurannya bagi hasilnya ke bank syariah adalah 1 juta, sama-sama 1 juta gitu ya. Tapi kalau pendapatan tukang somai turun jadi 5 juta, maka bayar bagi hasilnya ke bank syariah juga turun, jadi setengahnya jadi 500.000. Yang diikat adalah rasio dari net revenue ataupun net profit ya, yang dimana yang dijamin oleh syariah ini adalah bukan tinggi rendahnya nominal nilai gitu ya, tapi yang diusung adalah asas keadilan ya, dan juga kenyamanan kedua belah pihak. Oke, ini bank syariah secara undang-undang diatur di nomor Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Kemudian ada yang namanya Bank Umum Syariah, BUS, biasanya gede-gede, BSI ya, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, kemudian BNI, BRI udah merger ya, udah jadi satu bank BUMN. Kemudian ada UUS, unit usaha syariah, itu kayak CMB syariah gitu, itu UUS. Kemudian Permata syariah itu UUS. Dan juga ada BPR ya, bank-bank kecil, bank pilihan rakyat syariah gitu ya. Oke, kemudian secara dasar hukum, bank syariah berlandaskan pada hukum positif sebagaimana konvensional juga sama. Ya, yang membedakan ada hukum syariahnya di dalam bank syariah. Ya, yaitu adalah yang berdasarkan dari Al-Qur'an, itu mungkin bagian muslim kalau ada, itu Al-Qur'an adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hadis itu adalah sabda atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada ijma, ya. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, dan juga adalah satu lagi kias. Kias itu adalah erat kaitannya dengan semacam analogi gitu ya. Kemudian operasional perbankan syariah secara tekstual akan sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat juga. Ya, di mana menghimpun dananya dari istilahnya dari defisit unit gitu ya, kepada surplus menghimpun dananya dari surplus unit, kemudian menyalurkan dananya kepada defisit unit atau kepada orang-orang yang membutuhkan modal ataupun dana gitu ya. Kemudian juga aktivitas operasional bank syariah juga ada pelayanan jasa, atau istilahnya akan dapat fee based income. Mungkin teman-teman yang di perbankan baik di konven ataupun syariah sudah nggak asing dengan istilah FBI ya, fee based ya. Ada jasa transfer, ada jasa atau pendapatan dari penerbitan bank garansi ya, LC, SKBDN dan lain sebagainya. Dan juga yang membedakan ya di operasional perbankan syariah adalah sebagai pengelola ya dana zakat ya, baik penerimaan maupun penyalurannya gitu ya, yang nggak ada di konvensional. Oke, kemudian kita bahas sekilas ya mengenai akad yang akan dipelajari lebih detail di setiap pertemuannya. Ya, mungkin masuk ke pertemuan ke berapa ya, 4, 5, 6 ya, antara itulah ya. Nanti 4 ke atas itu sudah mulai masuk akad-akad. Jadi secara akad induknya ya terbagi menjadi dua ya. Ini akad induk atau perjanjian induk itu ada dua.
yaitu yang namanya tabaru dan tijaroh. Ya, nah bedanya yang tabaru ini adalah yang tujuannya adalah untuk non profit ya, tolong menolong, bukan keuntungan komersil, gitu kan, tidak boleh mengambil keuntungan dari akad tabaru tersebut. Kemudian akad tijaroh, nah ini akad tijaroh yang akan lebih banyak kita pelajari, yaitu akad yang sifatnya profit oriented atau tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sifatnya komersil. Gitu ya. Nanti dibagi dua lagi untuk akad yang tijaroh, ada yang natural certainty contract ya, dan ada yang natural uncertainty contract ya, NCC dan NUC gampang gitu ya. Nah, ini breakdownnya. Untuk yang akad tabaru atau yang non profit itu ada akad corp atau talangan ya, bank syariah nalangin sesuatu tapi tidak boleh mengharap keuntungan ya di situ. Kemudian ada akad wadiah, ada akad wakalah, kafalah, hawalah, rahan, hibah dan juga wakaf. Nah, kemudian untuk yang tijaroh tadi dibagi dua, ada NCC dan ada NUC. Ya, nah, bedanya adalah terletak kata kuncinya adalah masalah certainty dan uncertainty ini ya. Jadi yang NCC adalah segala sesuatu yang diatur fix gitu ya. Katakanlah misalkan jual beli ya. Jual beli itu kita tentunya mendambakan pricing yang sifatnya pasti gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya fasilitas KPR misalkan ya, beli rumahnya di bank syariah, jual belinya dari bank syariah, itu jual belinya pasti ya. Jadi maksudnya harga pokoknya misalkan 500 juta rumahnya gitu ya. Kemudian rumahnya dibeli dari dari developer ke bank syariah gitu ya, 500 juta, harga 500 juta. Kemudian rumah sudah menjadi milik bank syariah, kemudian dijual lagi kepada konsumen gitu ya, kepada teman-teman dengan harga yang ditambah dengan keuntungan ya 700 juta. Nah, ini yang dinamakan dengan jual beli yang mungkin membedakan dengan bunga ya, walaupun secara nominal mungkin akan kelihatan sama-sama ada penambahan gitu ya, tapi inilah yang memang diatur secara syariat bahwasanya Allah telah melarang riba dan menghalalkan jual beli ya, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 175. Nah, kemudian salah satu ibroh ya, atau pelajaran yang saya pelajari gitu ya mengenai perbedaan secara ekonomi antara jual beli dan riba atau bunga ini adalah dalam jual beli ada effort, ada usaha, ya, ada sesuatu hal yang men-trigger ekonomi bergerak gitu ya, ada usaha, ada pergerakan. Jadi nggak hanya kan kita membeli rumah, membeli mobil, membeli barang, ya ada usaha, ada effort yang tentunya ini akan memberikan dampak yang multiplier juga kepada pihak lain gitu ya, kepada pihak lain di luar antara bank dan nasabah gitu ya, karena jual beli ya artinya jalan ya, ada roda perekonomian gerak gitu dengan jual beli ya. Ini salah satu ya dari mungkin banyak lagi literatur yang mengkaji masalah perbedaan bunga dan jual beli. Nah, tentunya kita kembali lagi ke KPR mengharapkan pricing yang fix gitu. Jadi kalau di bank syariah udah harganya tadi 500 plus 200 jadi 700 juta, udah sampai lunas pasti akan segitu, nggak mungkin naik ya. Kalau naik itu bisa akadnya batil dan batal secara hukum gitu ya, dan itu akan bermasalah tentu secara hukum. Nah, tapi kalau turun boleh ya, bank syariah mau kasih diskon di tengah jalan, oh ternyata nasabahnya tiketnya baik gitu ya, kemudian juga misalkan bayar cicilannya nggak pernah telat gitu, kita mau diskon deh dari 700 juta jadi 650 gitu ya di tahun kesekian, itu boleh mengurangi ya. Nah, sedangkan di lawannya mungkin di sisi bank konvensional umumnya KPR adalah related dengan suku bunga, sehingga umumnya dia akan floating gitu ya. Jadi mungkin tahun pertama sampai kelima 7% gitu ya, 7% setahun gitu ya. Nah, nanti setelah itu akan mengikuti suku bunga mengambang jadi ya. Kalau suku bunga naik maka akan naik gitu ya. Tapi kalau suku bunga turun tentunya nggak akan turun juga kan gitu ya. Tetap aja naik gitu kan. Nah, ini secara ekonomi juga akan bahaya kalau misalkan terjadi krisis ya seperti tahun 98 gitu ya. Nah, ketika suku bunga melonjak tinggi ya, kondisi case seperti ini akan banyak tentunya nasabah yang gagal bayar gitu ya, karena bunganya tentunya akan ikut naik juga kan gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan NCC atau yang sifatnya certain ya, pasti ya. Nah, di lawannya yang uncertainty ini untuk akad komersil ini adalah contohnya yang tukang somai tadi ya, karena namanya usaha, namanya bisnis, tidak ada yang pasti gitu ya, kita berbagi hasil, maka kita harus bisa menerima konsekuensi ketika usaha nasabah ya atau pelaku usaha itu naik gitu ya, tentunya kita juga akan berbagi hasil kepada bank syariahnya juga akan naik charge bagi hasilnya gitu ya, tapi kita fairness-nya yang dikedepankan. Nah, ketika kondisi usaha nasabah turun, maka yang dikedepankan adalah baik bagi hasilnya juga turun gitu ya. Nah, sehingga ini yang dimaksud dengan uncertainty atau ketidakpastian yang sifatnya untuk
kepada sektor usaha gitu ya. Kalau yang security tadi kepada jual beli, kepada sewa gitu ya. Nah itu biasanya yang sesuatu yang pasti di depan sudah bisa kita tentukan sampai dengan lunas gitu. Dan juga salah satu yang membedakan gampangnya ya, kalau yang certainty ini, yang certainty kontrak tadi KPR adalah kalau ingat Bank Syariah adalah harus ingat juga dengan konsepnya toko kelontong gitu ya, atau warung gitu kan. Warung atau toko kelontong itu beli barang dari agen, ya misalkan beli barang dari agen 10.000 ya untuk sabun, katakanlah sabun 10.000 beli dari agen, ya nggak mungkin juga dijual lagi kepada konsumen gitu ya dengan harga yang sama dengan 10.000 juga. Gitu. Tapi pasti toko kelontong adalah menaikkan harganya misalkan menjadi 12.000 gitu ya, yang 10.000 adalah harga pokok dia beli, kemudian yang 2.000 adalah margin keuntungannya. Gitu. Ini juga sama dengan prinsipnya Bank Syariah, ya sama mengadakan atau membeli barang ya dari supplier, ya dari vendor, kemudian dijual lagi kepada nasabah tentunya juga dengan dijual dengan margin juga dengan keuntungan. Jadi sama dengan konsepnya toko kelontong gitu ya. Nah bedanya kalau di bank konvensional mereka tentunya ngasihnya adalah dalam bentuk uang gitu ya, uang 5 juta, pokoknya bayar 700 gitu ya. Nggak ada underline-nya, nggak ada transaksi di belakangnya. Nah mungkin itu yang sedikit untuk memudahkan ya. Bahkan bank-bank syariah di Timur Tengah ya itu di banking hall-nya sering dipajang tuh mobil-mobil mewah gitu atau ya mobil yang ya seperti dealer karena memang mereka sudah terutama kepada bank-bank syariah yang top tier kelasnya global gitu ya, mereka nggak ada masalah untuk mengeluarkan modal atau mendisplay barang-barang yang dijual itu secara langsung. Jadi modal dulu benar-benar mendisplay barangnya untuk jual beli tadi yang meyakinkan konsumen bahwasanya perbedaannya sangat mencolok ya atau mendasar gitu. Nah ini juga sudah sempat diterapkan juga di BNI Syariah waktu itu ya sebelum merger jadi Bank Syariah BUMN BSI ya, gitu ya. Mereka sudah punya unit usaha, jadi BNI Syariah sudah punya unit usaha yang salah satu bidangnya adalah developer ya, pembangun rumah gitu ya. Jadi ketika ada nasabah yang ingin membeli rumah atau mencari rumah gitu ya, nah BNI mereka sudah siapkan rumah-rumah yang ready stock gitu, yang memang sudah dibangun, sudah disiapkan. Jadi jual belinya sudah siap gitu barangnya. Nah, mungkin itu yang sedikit gambaran untuk memudahkan antara untuk membedakan nih mana yang NCC, mana yang NUC. Jadi masing-masing akadnya nanti akan kita pelajari lebih detail di pertemuan berikutnya. Gitu. Oke, mungkin ini sedikit pengantar dari saya. Ingin tanyakan? Saya Pak, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Dengan Chandra Pak. Ya, silakan Chandra. Pengen tahu, apakah saat ini sudah ada negara yang menerapkan perbankan syariah sebagai sistem perbankan nasional mereka Pak? Ya. Emang ini cukup challenging ya. Kalau yang 100% saya rasa belum ada gitu ya. Termasuk Saudi pun ya bank konvennya ada juga. Ya kemudian Malaysia juga yang notabene negara yang sistem negaranya adalah ini ya related dengan Islam ya, kerajaan dan seterusnya gitu ya, itu juga baru hampir 50-50 gitu. Jadi masih dalam proses gitu ya, proses atau perjalanan yang panjang gitu. Jadi memang belum ada yang 100% menerapkan keuangan syariah secara menyeluruh ya. Ya setahu saya itu, Mas Chandra. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Sepi ya kelasnya. Nggak ada ya? Tidak Pak. Nggak ada ya. Terkait kontrak perkuliahan saya rasa juga sudah cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan juga untuk WhatsApp ke grup ya maupun Japri. Gitu. Oke, nggak ada lagi yang lain? Mas Diki, Mbak Rizdi, Mbak Silvi, ada yang ingin tanyakan? Belum ya? Ya sedikit yang menambahkan tadi jawaban yang Mas Chandra tanyakan. Jadi walaupun katakanlah sudah 100% gitu berbank dengan syariah, katakanlah ada satu negara yang seperti itu misalkan, tetap aja sebenarnya masih ada PR yang jauh lebih dalam, yaitu adalah mengenai sistem kenegaraannya ataupun masalah fiskal dan moneternya gitu. Nah, sebenarnya ini yang lebih jadi kuncian ya atau key sukses dari dari
isu-isu kesenjangan sosial, kemudian dari adanya krisis yang sepertinya seperti sebuah siklus sekarang ya, ada siklus 10 tahunan, hanya beda sekarang krisis yang pandemi ini kan penyebabnya beda ya, bukan dari sektor finansial tapi dari justru sebaliknya dari sektor real gitu ya. Tapi kalaupun ada gitu ya, tentunya aspek fiskal dan moneter itu juga perlu pembenahan gitu. Artinya bank syariah ini hanya sebagian ya, atau hal yang sangat kecil kalau kita mau menerapkan ekonomi syariah secara menyeluruh. Jadi yang mungkin sudah 100% berbank syariah juga boleh jadi ya belum tentu juga keadilan dan kemakmurannya juga secepat itu gitu ya. Artinya perlu ya, atau ada variabel-variabel lain, indikator-indikator lain yang juga perlu pembenahan, dan ini ya tentunya akan jadi satu challenge ataupun PR jangka panjang lah gitu ya. Karena masih banyak sebenarnya skema yang kalau kita bicaranya lebih luas skupnya naik kelas dari perbankan syariah ke ekonomi syariah gitu ya. Ada wakaf yang mungkin ini juga sebenarnya satu instrumen yang seolah-olah dengan bersinar di bank syariah itu hilang gitu ya. Padahal wakaf ini nggak tahu, kalau saya banyak baca literatur itu kayaknya lebih ini ya, lebih kena ya, lebih tepat sasaran di tengah kondisi yang seperti sekarang gitu. Nah, mungkin kurang di scale up aja ya ininya baik literasinya maupun tentunya prakteknya juga gitu. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ini yang nggak hadir satu dua. Pak, sementara. Oke, ini hadir semua ya. Oke, kalau nggak ada lagi, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya walaupun cuma berlima. Ya, semoga lancar perkuliahannya, tugasnya nanti dicek, kemudian absen, dan sampai ada yang nggak lulus karena absen dan sebagainya. Ya, dicek forum dan kuis sudah saya upload ya agar diisi sesuai dengan rentang waktunya. Ya, mungkin itu saja ya untuk pertemuan virtual kita yang pertama. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.